Mas, kenapa ya kebanyakan orang kalau praktik sadar nafas itu sulit untuk mencapai hening? Itu penyebabnya apa? Penyebabnya kenapa susah hening adalah mengejar hening itu. Jadi hening tidak perlu dikejar. Hening itu sudah ada tapi Mas, kenapa ya kebanyakan orang kalau praktik sadar nafas itu sulit untuk mencapai hening? Itu penyebabnya apa? penyebabnya kenapa susah hening adalah mengejar hening itu. Jadi hening tidak perlu dikejar. Hening itu sudah ada tapi di saat dari awalnya kita sudah menginginkan hening, di situ kita akan mengejar hening. Sehingga nanti ketika pikiran muncul, si ini tadi yang sedang berproses tidak terima akan kemunculan pikirannya sendiri, padahal ketika pikiran bermunculan cukup disadari saja. Jadi hening itu bukan dikejar, asal kita benar-benar menyadari. Umpama pikiran muncul nih, pikiran muncul, sadari, oh ini pikiranku, oh iya ini pikiran, oh iya ini pikiran. Udah itu aja, kembali lagi ke nafas, mulai sadari, rasakan nafas lagi. Ada yang muncul sensasi di mana, udah sadari saja, oh iya ini proses reaksi batin, proses reaksi tubuh, proses pengalaman batin. Cukup saksikan saja, nggak perlu kita harus mengikuti reaksi itu. Berarti apakah hening itu ada kaitannya dengan tubuh rileks atau Nah, ketika kita mengejar tubuh rileks saja itu juga bukan hening, karena sudah mengejar. Saya mau sadar nafas biar tubuh rileks. Ketika tubuhnya belum rileks, pegel umpama nih, klesat, klesut, klesat, klesut, akhirnya dia itu akan terjebak oleh ketidakterimaan. Karena ada sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman. Padahal di saat ada sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman, bukan mengejar nyaman loh ya, itu cukup disadari saja, oh ya lehernya pegel, oh ya kakinya kesemutan umpama, cukup disadari saja. Jadi cukup diterima, disadari. Ketika reaksi-reaksi itu terjadi, itulah proses yang namanya pembersihan. Contoh sederhana, ini banyak yang mengalaminya, lagi duduk seperti ini tiba-tiba kakinya kesemutan. Dalam alam bawah sadarnya, aduh, merasa terganggu, kesemutan. Padahal kesemutan itu adalah proses pengangkatan endapan-endapan energi-energi negatif, emosi-emosi negatif yang berada di kaki. Cuman kalau nggak diterima ya nggak terbersihkan. Tapi kalau cukup disadari reaksi semutan itu, cukup disadari loh ya, bukan dipertanyakan kenapa ya, bukan diikuti aduh kok gini, bukan. Cukup disadari, oh ya ini kesemutan, oh ya ini proses pembersihan. Nanti kaki ini yang kesemutan bisa tiba-tiba pure. nah ini yang banyak orang belum pahami bahwa kesemutan itu termasuk pembersihan. Iya, apapun reaksinya itu proses pembersihan batin, proses pembersihan emosi, rasa-rasa negatif, sifat-sifat negatif yang ada di bagian tubuh manapun dalam diri kita ini. Karena yang namanya emosi itu bisa cemandal di kaki, emosi bisa cemandal di hati, emosi bisa cemandal di jantung energinya, emosi bisa cemandal di kepala. Ya ini ketika nanti praktek meditasi atau sadar nafas, yang cemandal di kepala nih, tiba-tiba kepalanya cekot-cekot, kepalanya kayak pening, kayak mau pecah dan sebagainya, cukup disaksikan saja, saksikan. Tapi kalau mau kepalanya itu sangat wah banget itu, ya udah melek aja, selesaikan dulu, nggak usah dipaksa. Kaki kesemutan kok rasanya wah, ya udah selesaikan dulu. Berarti semua sensasi yang muncul itu termasuk pembersihan. Iya, sensasi apapun yang muncul itu adalah proses pengalaman batin yang intinya adalah pemurnian, pembersihan. Apalagi khususnya yang nggak nyaman, ada yang cekot-cekot, ada yang pusing seperti ditusuk-tusuk jarum, kesemutan dan sebagainya. Itu adalah proses pencabutan endapan-endapan energi emosi negatif dalam
tempat tersebut seperti kaki, tangan dan sebagainya. Jadi ya biarkan saja dia bermunculan. Lah, tugas kita hanya menjadi penyaksi. Saksikan reaksi itu. Kalau apa ya? Tidak tidak reaksinya tidak terlalu ekstrim, ya saksikan saja. Kalau terlalu ekstrim kok merasa nggak kuat, udah selesaikan. Langsung buka mata ya udah beres. Itu peregangan tubuh gitu. Begitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Nanti pikiran yang muncul itu juga yang mengganggu keheningan itu disadari. Iya, cukup disadari saja. Jadi apapun sensasinya itu cukup disadari, bukan ditolak, bukan dianalisa, bukan dipertanyakan, bukan dilawan, bukan diikuti. Nanti cukup diamati. Cukup disaksikan saja, diamati saja, karena diri kita sebenarnya adalah si pengamat itu. Nah, di saat kita benar-benar menjadi pengamat, hanya mengamati pikiran yang muncul, mengamati rasa yang muncul, mengamati semua sensasi yang muncul, justru disitulah keheningan. Karena keheningan bukan dikejar, keheningan bukan untuk diburu, keheningan itu hanya untuk disaksikan. Bahkan diri kita juga bukan keheningan itu, karena diri kita yang menyaksikan keheningan itu. Di saat diri kita benar-benar menjadi penyaksi, ya hening. Nah, ini yang disebut dengan rame tapi hening. Ini yang disebut dengan topong rame. Dalam diri kita topong rame, biarpun pikiran riuh, semua pikiran keluar, tapi kita cukup menjadi penyaksi. Yang ini disebut dengan topong rame. Jadi topong rame bukan hanya waktu beraktivitas saja, di keramaian secara nyata kita hening, enggak. Dalam kesendirian pun sama. Dalam kesendirian sedang seperti ini, tiba-tiba pikiran muncul, pengalaman-pengalaman masa lalu, rasa-rasa masa lalu muncul, kita menjadi penyaksi saja, berarti kita sedang topong rame dalam diri. Jadi ada topong rame dalam diri, ada topong rame di luar diri. Yang intinya kita tetap netral, intinya kita tetap hening. Nah, yang untuk heningnya kebanyakan kan biasa kalau sudah mulai duduk hening lah ya, semuanya bermunculan. Iya, Semua bermunculan. Sedangkan kalau di tempat yang ramai itu kok nggak ada yang seperti itu, nggak ada pikiran yang bermunculan seperti itu. Penyebabnya apa kok ya, beda gitu? ya karena di saat dalam keramaian beraktivitas katanya bisa tenang, Iya. energinya nggak di sini. Ketika kita diam, energinya itu ibaratnya kelistrikannya langsung ke otak, ke pusatnya ini. Karena pusatnya kan di sini penggeraknya. Bila tangan bergerak seperti ini kan perintah dari sini. Kelistrikannya di sini, sistem yang di sini. Nah, di saat diam, semuanya kembali ke sini. Sehingga di sini jadi kumpul di sini, semuanya keluar. Tapi dalam keramaian, kenapa dalam keramaian bisa tenang, dalam kesendirian tidak? Yaitu tadi, dalam kesendirian kita badan diam sehingga energinya itu mengumpul di sini, ramai banget jadinya. Tapi dalam keramaian kenapa bisa tenang? Karena ada pergerakan, mata melihat, telinga mendengar, ada gerakan tangan, gerakan tubuh, aktivitas, sehingga kan energinya atau kelistrikannya mengalir menjalar ke seluruh tubuh. Enggak semuanya di sini. Tapi kalau duduk diam, kayak gini, langsung muncul semua gambaran, bayangan, pengalaman di sini. Tuh, kenapa dalam kesendirian susah untuk hening, dalam keramaian katanya bisa untuk hening, yaitu energinya nyebar. Kalau dalam keramaian, kalau dalam kesendirian energinya ngumpul di sini, sehingga semua dipikirin yang harusnya tidak dipikirin malah jadi kepikiran. Udah kayak gitu pikiran, nanti lebih jos lagi, pikiran memikirkan pikiran. Jadi pikiran memikirkan pikiran, akhirnya pikiran memikirkan pikiran, gempeleng sendiri, energinya sudah bocor untuk memikirkan pikiran ini bocor lagi ke sini, akhirnya overthinking, akhirnya sakit sendiri.